Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siap untuk belajar pagi ini? Harus sudah siap dong ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai keberagaman agama dan tempat ibadah, serta persebaran sumber daya alam dan sumber daya tambang di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi keberagaman agama dan tempat ibadah. Anak-anak, Bude mau tanya, apakah kalian masih ingat ada berapa agama yang sudah diakui di Indonesia? Masih ingat? Harus ingat. Ada 6, yaitu yang pertama adalah Islam, agama kita. Yang kedua adalah Kristen, yang ketiga adalah Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Nah, setiap agama ini juga memiliki tempat ibadah. Tempat ibadahnya tentunya juga berbeda-beda ya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar tersebut. Nah, dapatkah saya menyebutkan gambar apakah itu? Iya, gambar tersebut merupakan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Nah, dari sebelah kiri, ini adalah tempat ibadah umat Islam. Iya, betul. Ini adalah tempat ibadah umat Kristen dan Katolik. Namanya apa? Gereja. Kemudian ini adalah tempat ibadah umat beragama Hindu, namanya adalah pura. Ini adalah tempat ibadah umat Buddha, namanya adalah vihara. Dan ini adalah tempat ibadah umat Konghucu, namanya apa? Kelenteng. Nah, masyarakat Indonesia itu kan terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda ya. Ya, ada 6 tadi. Nah, umat beragama dari tiap-tiap agama itu juga memerlukan tempat ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Nah, setiap tempat ibadah itu juga memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Contohnya di sini, tempat ibadah umat Islam itu kan masjid ya anak-anak. Nah, ciri khasnya ada di mana? Ada di kubahnya. Kemudian kalau gereja ciri khasnya ada di salib. Kemudian kalau Hindu, ciri khasnya adalah di puranya ini, seperti ada gapura dan ukir-ukiran ala khas pura seperti ini. Kemudian ini adalah vihara, kerucut seperti ini. Kemudian di sini ada kelenteng, ciri khasnya adalah pasti ada naganya dan warna kelentengnya itu selalu merahnya itu merah merona ya anak-anak. Nah, itulah beberapa ciri khas tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kalian juga pasti pernah melihatnya secara langsung. Nah, kemudian di sini ada tabel mengenai agama dan uraian mengenai kitab suci, mengenai kitab sucinya, mengenai tempat ibadah, dan mengenai hari besar keagamaannya. Nah, contohnya di sini ada Islam, itu nama kitab sucinya adalah Al-Quran, nama tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kemudian ada Kristen, agama Kristen, nama kitab sucinya adalah Alkitab, nama tempat ibadahnya adalah gereja, nama hari besarnya adalah Natal, Paskah, Pentakosta, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa al-Masih, wafat Isa al-Masih. Nah, kemudian ada Katolik,
Ini hampir sama dengan Kristen ya. Kalau Katolik itu kitab sucinya adalah sama-sama Alkitab, tempat ibadahnya juga sama, gereja. Nama hari besar keagamaan adalah Natal, Paskah, dan Pentakosta. Kemudian ada Hindu. Agama Hindu ini dianut, mayoritas itu dianut oleh masyarakat Bali. Jadi di Bali itu mayoritas agama di sana adalah agama Hindu. Nah, nama kitab sucinya adalah Weda. Nama tempat ibadahnya adalah Pura. Nama hari besar keagamaannya adalah Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan, Pagarwesi, dan masih ada yang lainnya. Kemudian yang kelima ada Buddha. Buddha ini nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Nama tempat ibadahnya adalah Vihara. Nama hari besar keagamaannya adalah Waisak Asada Katina. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Nama kitab sucinya adalah Sisu Bujing. Nama tempat ibadahnya adalah Kelenteng, dan hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, paham ya? Nah, tabel ini mengenai deskripsi agama dan kitab suci serta tempat ibadah dan hari besarnya bisa kalian catat di buku catatan kalian. Nah, kemudian misalnya kalian memiliki teman yang berbeda agama, maka kalian harus menghargai agama yang dianut oleh teman kalian tersebut. Karena saling menghargai dan mendukung terhadap teman yang berbeda agama itu merupakan sikap penting yang harus kita miliki agar tercipta persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan antar umat beragama itu dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan suasana yang nyaman tentunya. Nah, berikut ada beberapa perilaku yang dapat kamu lakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama itu tetap terjaga. Yang pertama, yaitu menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Tidak hanya teman, tetangga, saudara, kemudian ya itu orang lain yang memiliki agama yang berbeda dari kita wajib untuk menghormatinya, menghargainya. Kemudian yang kedua, yaitu bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ya, kemudian yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain, itu tidak boleh. Nah, selain sikap ini, kalian bisa menemukan sikap-sikap lain yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama itu tetap terjaga. Ya, anak-anak. Oke, sampai di sini paham ya mengenai tempat ibadah dan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, silahkan kalian amati. Di situ adalah gambar apa? Yaitu ada gambar peta yang sudah ada icon-iconnya seperti ini, ada icon ikan, gambar ikan, kemudian gambar pohon, ada gambar yang merah-merah ini namanya pohon kelapa sawit, ada pohon kelapa, dan lain sebagainya. Nah, peta tersebut itu disebut sebagai peta tematik. Ya, karena peta tematik itu peta yang berisi informasi khusus. Jadi peta ini itu berisi tentang informasi mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau itu memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kondisi alam. Iya, jadi sumber daya alam di Jawa dan misalnya di Kalimantan itu akan berbeda. Biasanya kalau di Jawa itu sumber daya alam yang banyak kita jumpai itu adalah jagung kayak gitu ya.
padi. Tapi kalau di Kalimantan itu adalah sawit. Nah, sumber daya alam. Nah, peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas itu menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kehidupan masyarakat di Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah ada tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Nah, berikut ada penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian padi atau beras itu ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jagung itu di Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Ada di Jawa Timur juga, Madura, dan Sulawesi. Sulawesi itu di Minahasa dan di sekitar Danau Tempe. Kemudian ubi kayu atau singkong itu ada di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri, dan Yogyakarta itu di Wonosari. Kemudian ada kacang tanah itu di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah meliputi Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Kemudian Jawa Barat itu di Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Nah, kemudian yang kedua ada persebaran hasil perkebunan. Itu ada tembakau. Tembakau itu ada di Sumatera dan Jawa. Teh itu ada di Jawa Barat, tepatnya di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Di Jawa Tengah juga ada di Dieng, dekat dengan kita ya, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Kemudian Sumatera Utara itu ada di Pematang Siantar dan Sumatera Barat. Kopi itu Jawa, ada di Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian karet itu di Aceh, tepatnya di Tanah Gayo, Alas. Kemudian Sumatera Utara di Kisaran, Deli, dan Serdang. Bengkulu di Jawa, dan Kalimantan Selatan, Pegunungan Meratus. Kemudian kelapa atau kopra itu di Jawa ada, di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Coklat itu ada di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Pala itu ada di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh itu ada di Aceh, Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli, dan Jawa Barat, tepatnya di Banten. Jawa Tengah itu ada di Banyumas. Kemudian Sulawesi Utara dan Maluku. Ada lada itu ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemudian ada persebaran hasil kehutanan. Itu ada kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar, terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, kemudian ada kayu cendana itu di Nusa Tenggara Timur, ada rotan di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Itu hasil hutannya. Kemudian persebaran hasil peternakan dan perikanannya, ada ternak sapi. Ternak sapi itu banyak dijumpai di Sumatera, di Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok dan Sumbawa. Kemudian ada ternak kuda itu di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Samba dan Sumatera Barat. Ada budidaya udang dan ikan bandeng. Nah, ini biasanya di pesisir pantai, ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Tiram dan mutiara itu ada di Bali, Maluku, dan Papua. Itulah persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian sekarang persebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu kan beraneka ragam. Nah, salah satunya adalah sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya tidak dapat diperbarui adalah jika digunakan terus-menerus maka akan habis. Nah, sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Nah, berikut ada uraian mengenai penyebaran hasil tambang di Indonesia. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi itu contohnya apa aja anak-anak? Ya, yang kita gunakan sehari-hari untuk pengisian motor kita. Ya, ada bensin, ada premium, ada pertalite, ada aftur, termasuk minyak bumi. Nah, daerah penghasil minyak bumi yaitu yang pertama adalah Aceh.
itu tepatnya di Lok Sumawe dan Teureulak. Kemudian yang kedua ada di Riau, tepatnya di Pekanbaru dan Dumai. Kemudian ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, tepatnya di Maura Enim. Kemudian di Jawa Barat, tepatnya di Majalengka, Jatibarang. Kemudian Jawa Tengah, tepatnya di Cepu dan Cilacap. Kemudian Kalimantan Utara, ada di Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu. Kemudian di Kalimantan Selatan itu ada di Balikpapan dan yang terakhir di Sorong. Ini ya bumi. Yang kedua adalah batu bara. Nah, daerah penghasil batu bara yaitu yang pertama di Sumatera Barat, yaitu di Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian di Sumatera Selatan itu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Kemudian di Kalimantan Selatan itu di Kota Baru atau di Pulau Laut. Kemudian di Sulawesi Selatan tepatnya di Makassar dan Papua Barat yaitu di Kelamono. Nah, kemudian yaitu yang ketiga adalah timah. Timah ini adalah lapisan baja agar tidak berkarat. Biasanya itu digunakan pada produk aluminium foil. Nah, daerah penghasil timah itu yang pertama ada di Pulau Bangka, tepatnya di Sungai Liat, di Pulau Belitung, tepatnya di Manggara, dan Pulau Singkep, tepatnya di Dabu. Dan yang terakhir adalah emas. Nah, kita itu memiliki gunung emas yang ada di Papua. Namanya adalah Grasberg atau Freeport. Nah, daerah penghasil emas yaitu ada Aceh. Aceh itu tepatnya di Melabuh, kemudian ada di Riau, tepatnya di Logos, dan Bengkulu, tepatnya di Rejang Lebong. Kemudian ada di Jawa Barat itu di Cikotok dan Pongkor, di Kalimantan Barat tepatnya di Sambas, dan di Papua itu tepatnya di Timika yaitu yang Freeport itu ya. Nah, sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Dewi tadi, nah, ada latihan untuk kalian, yaitu yang pertama, silakan kalian buka buku pena 4C halaman 61. Kerjakan soal-soal mengenai keragaman agama dan tempat ibadah. Kalian kerjakan di buku pena saja. Kalau tidak cukup, bisa menggunakan sobekan dan di staples di buku pena. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal mengenai manfaat sumber daya alam berdasarkan penyebarannya pada buku paket Bupena 4C halaman 63 dan 65. 63 sampai 65. Kemudian silahkan kalian kerjakan latihan soal subtema 3 halaman 80 sampai 82. Kerjakan di buku pena ya anak-anak. Nah, karena besok Sabtu kita akan mengadakan penilaian harian tema 6 subtema 3. Silakan kalian kerjakan latihan ini sungguh-sungguh agar kalian besok di hari Sabtu bisa mengerjakan soal penilaian harian itu dengan lancar, dengan baik, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jangan lupa untuk tugasnya diunggah di Classroom ya anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat. Ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa anak-anak? Ya, artinya apabila kalian ingin mendapatkan keberhasilan, maka kalian harus berusaha terlebih dahulu. Nah, jika kalian hanya diam dan tidak mau berusaha, maka keberhasilan itu tidak akan datang pada kalian. Intinya, jika ingin sukses, maka harus ada usahanya. Sekian anak-anak penjelasan dari Bu Guru, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru ucapkan terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam meraih cita-cita kalian. Dewi ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.